Salam, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam acara renungan singkat Gereja Yosodipuro. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, baiklah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih oleh karena berkat kemurahan Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan kepada kami, sehingga sampai saat ini kami masih boleh datang kepadamu dengan selamat. Tuhan, pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami bisa menerima firman-Mu pada pagi ini. Dan firman-Mu akan tertanam dalam hati kami, menguatkan iman percaya kami, dan membawa kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini berjudul 4M. Saudaraku, semenjak pandemi corona, kita jadi berkenalan dengan 4M. Apa itu 4M? Yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan yang terakhir mengikuti vaksin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai warga negara yang baik, kita harus mengikuti anjuran pemerintah, yaitu mengikuti protokol kesehatan dengan 4M. Saudaraku, COVID-19 masih belum mau pergi. Bahkan sekarang datang saudaranya yang bernama Omikron. COVID Omikron ini tidak kalah ganasnya dengan COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah sangat peduli kepada masyarakat supaya mematuhi protokol kesehatan dan mengikuti vaksin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai warga negara yang baik, kita harus mentaati peraturan ini untuk kepentingan kita dan juga kepentingan orang banyak. Dan untuk kesejahteraan bersama ini, kita harus punya kemauan. Sebab tanpa kemauan kita tidak akan berhasil dalam menanggulangi sakit penyakit ini. Begitu pula tentang kerohanian kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebagai umat Tuhan yang telah dipanggil oleh Tuhan untuk menerima keselamatan, kita pun harus mematuhi peraturan-peraturan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kalau kita mematuhi peraturan, kita akan mendapatkan keselamatan. Seperti yang tertulis dalam ayat inti kita pada hari ini, di dalam Lukas 19 ayat 9 sampai 10 yang berbunyi sebagai berikut. Lukas 19 ayat 9 dan 10. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Ayat 10, "Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudaraku, kita sudah hilang dari hadapan Tuhan sejak manusia jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan dengan kasih sayangnya, dengan cintanya telah mencari kita. Dan sebagai umat yang sudah dipilih, kita pun harus merespon apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Untuk kerohanian kita, kita pun harus
menuruti peraturan. Kalau mencegah COVID, kita mengikuti peraturan 4M, kita pun di sini juga mengikuti 4M untuk kerohanian kita. Apa itu? 4M untuk keselamatan kita. Yang satu, mau melihat, mau mendengar, mau melakukan, dan mau membagikan. Saudaraku, seperti yang telah dilakukan oleh Zakius, dia ingin melihat Yesus. Setelah dia ingin melihat Yesus, dia ingin mendengarkan suara Yesus. Dan setelah mendengar suara Yesus, dia melakukan. Dan setelah melakukan, dia membagikan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, kalau kita ingin melihat Yesus, kita pun harus mempunyai semangat seperti Zakius. Dia sampai memanjat pohon ara, ingin melihat Yesus. Akhirnya Yesus mau singgah ke rumahnya. Dan di dalam rumah Zakius tentu Yesus tidak diam saja, tetapi Yesus memberikan nasihat kepada Zakius. Dan akhirnya setelah melihat, setelah mendengarkan, Zakius pun melakukan perintah Tuhan dan membagikan kepada orang lain. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, sebagai umat yang sudah dipilih oleh Tuhan, kita pun harus memiliki semangat dan menuruti peraturan yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Sebagai ayat terakhir kita, mari kita baca dalam kitab Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita nanti akan dihadapkan ke pengadilan Allah, maka mulai saat ini kita harus mempersiapkan diri, yaitu berpegang pada perintah-perintah Allah dan takut akan Allah. Itu yang harus menjadi pegangan kita. Karena apapun yang akan kita lakukan, entah itu baik, entah itu jahat, semuanya akan dihadapkan ke pengadilan Allah. Semoga firman Tuhan kita pada hari ini akan membawa kita lebih tekun dan lebih taat kepada perintahnya. Semangat pagi, Tuhan memberkati.